Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bersama dari yang terhormat Bapak pengurus Masjid Al-Qasimin beserta jajarannya, dan sekaligus kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih Masjid Al-Qasimin yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan dengan berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga diberikan Allah berbadan sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Lembago jolong bakompo itu pakaian minyak jomama. Sarungko di iman kogua naroko di lakuawa. Alhamdulillah berkat iman yang kogua kita melangkahkan kaki dan melambaikan tangan menuju rumah Allah serangkaian rutinitas ibadah qiyam Ramadan. Dapat juga kita mendatangi rumah Allah serangkaian melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu amalan malam Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan ajaran agama yang terakhir, awal sampai akhir, dan Nabi yang terakhir awal sampai akhir, yakni Nabi besar Muhammad SAW memperjuangkan risalah agama di permukaan bumi ini dengan keimanan dan keyakinan kita. Masih kita beriman kepada Allah dan bernabi kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bayangkan umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Isa tidak sampai 500 tahun ditinggalkan oleh nabinya, sudah menyimpang jauh dari agama tauhid. Kita sekarang sudah lebih dari 1400 tahun ditinggalkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah masih teguh kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap ajaran yang dibawakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi malam ini juga peluang mau menyampaikan tausiah. Bukan menyampaikan tausiah itu sebenarnya bukan perlu ilmu, memiliki wawasan tentang agama, ilmu agama untuk dapat memberikan kepada jemaah. Namun sedikit teringat dalam ayat Al-Quran, rodana wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah, kata Allah SWT, berilah peringatan bahwa sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi umat muslim, bagi kita selaku orang Islam. Sampai di mana peringatan itu mulai kita balik, mulai kita daripada kecil sampai mati, sampai dalam kubur, tetap diberikan peringatan. Tandanya itu diadakan talqin, mengingatkan ingin kepada orang mati tadi
siapa Tuhan kamu, siapa nabimu, siapa saudaramu, apa kitabmu, siapa imammu, diingatkan. Itulah gunanya talqin. Kalau kita logikakan, buat apa orang mati diingatkan? Namun hal itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun kalau secara logikanya tak mungkin orang yang mati itu akan mendengar. Namun kalau kita membaca dalam bab mayit itu setelah sampai dikuburkan, setelah ditinggalkan oleh pelayat, 7 langkah dari kubur ini kita tinggalkan, dia didudukkan kembali, didatangkan ruhnya kepada jasadnya sehingga dia mampu seperti kita yang hidup sekarang. Di saat itulah pertanyaan itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pembuktian ya apa betul-betul dia ini orang-orang beriman. Ada sebagian hadis mengatakan setelah mayat ini dikuburkan, setelah sudah pulang, lalu didudukkan, datanglah 2 orang malaikat Rakib dan Atid untuk menanya mayit. Karena ditalqinkan tadi, berkatalah salah satu daripada malaikat yang pihak penanya ini, rasanya tidak perlu lagi kita tanya, ini orang, ini manusia, ini hamba Allah, tidak perlu lagi kita tanya. Apa sebab demikian? Sudah diperingatkan kembali oleh saudara. Itu sebagian hadis mengatakan. Malam ini tidaklah kita membincangkan untuk orang mati, jenazah atau yang dikuburkan. Kita mengingatkan dengan judulnya 4 perkara musuh yang ada di diri kita, dan 4 perkara pula dan 4 macam pula untuk penyelamat di dalam diri kita. Nah, itu kodok disobik di awal dan awal. Disobik dengan doa dulu. Apa musuh yang dulu didatangkan di Allah Ta'ala kepada kita selaku manusia kau, yaitu nafsu yang terlebih dahulu konsekuensi awal nafsu telah ditetapkan oleh telah diberikan Allah SWT kepada diri kita selaku hamba Allah. Nafsu ini mengajak kita untuk mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipropagandakan oleh iblis, yang dipropagandakan oleh setan. Makanya musuh awak dalam dijawab hawa, nafsu, dunia, setan. Sampai macam. Dan hawa coba puluh, dan nafsu coba puluh, dan dunia coba puluh, dan setan coba puluh. Jadi sementara didulukan didatang kawan nafsu. Lah berkelima awak dengan nafsu sekelamu sampai kita mau balik berakal umur 5 bulan mampu tu dapat mana elok mana buah. Setelah kita ketahui, mulailah akal ini mulai berjalan. Lalu datang akal. Jadi yang untuk melawan nafsu tadi adalah iman, Islam, tauhid, ma'rifat yang disempurnakan, yang dikendalikan oleh akal lawan. Sementara dalam akal tadi itu banyak ditempatkan dalam dia itu ada yang namanya hati, ada namanya jiwa, ada namanya akal, ada namanya pikiran. Namun kesemuanya itu bertitik daripada akal. Akal pola yang menimbang. Baiklah, itu berbincang dulu masalah hawa. Hawa itu sangat berdekatan dengan nafsu. Coba pun hawa itu tadi. Hawa itu sebenarnya segelintir sinomi namanya ajak-ajakan cetek-cetek dalam pikiran hawa. Makanya kalau tidak kita perhatikan keburukan tentang hawa, kita tengok ini. Kalau kita tidak mengingat atau mengkaji atau belajar tentang hawa tadi, maka
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Itu kue ketombe yang banyak ugang lagi dia. Mohon maaf, seribu maaf, kami bicarakan masalah itu. Laki-laki, seorang lelaki ada simpatinya kepada seorang perempuan yang tidak dikenalnya. Maka pemandangan manusia tadi selalu ditengok oleh yang manusia ada pula rasa pikiran dan tanda elok dia. Jadi itulah yang kata Hawa, pandangan itu tadi menimbulkan Hawa yang mengajak pertama yang mengajak yang pertama tadi. Diajak dengan bermacam cara, setelah itu dibalik di situ. Apa kau mula, maka akan mengarah pojok itu kepada nafsu. Nafsu ko yang elok hanya nafsu otomatina yang dapat dikendalikan oleh akal, yaitu jiwa atau nafsu yang tenang. Jadi tadi hawa nafsu dunia, itu membantu kepada dunia. Dunia itu dalam sejarah Nabi Daud dalam ayat kursi menyatakan dunia itu kalau diibaratkan suku bangkai, tak bangkai kambing, tak bangkai ayam, datanglah anjing mengeroyok bangkai itu tadi. Suku itulah dunia tadi. Dunia itu bagi kita umat muslim, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi kita orang mukmin, bagi kita orang Islam. Di mana orang letak penjara, kita itu tidak seleluasa dalam menjalani kehidupan bernyawaan di sana. Harus menurut aturan-aturan yang diberikan oleh Rasulullah melalui Nabi Muhammad SAW. Dunia itu dalam suatu hadis mengatakan dunia orang yang mencintai dunia, segala kejahatan berhimpun lagi pada dunia. Kau orang yang mencintai dunia itu, beri hikmatlah olehmu, kata Allah, kepada beri hikmatlah oleh kamu hai dunia terhadap hambaku apabila mencintaiku dan mengerjakan perintahku, dan berbudaklah olehmu apabila dia mencintaimu. Jadi segolongan jahat-jahat disumberkan oleh orang yang cinta akan dunia. Asubaku di dunia tadi, dunia itu adalah bapantang kalintasan bapaknya orang waktu dulu. Aku bahaya dunia nanti. Apabila ada tetangga punya Honda, awak nampun yang seorang. Itulah dunia tadi sifatnya. Bapantang kalintasan itu nangka borobil nggak korenyo di sana. Itu dunia ada. Awak atau di Honda, bulan buku, desabitnya banyak dapat setiap bulan, boleh motor saya. Kode, sehingga lupuk itu akhirat awak. Awak kau di dunia kau adalah mengatakan, gua berkami terima atas Allah dalam akhirah walaupun nasabahkan di dunia. Carilah oleh kebahagiaan akhirat itu, tetapi jangan kamu lupa hidup kamu di dunia. Jadi hukumnya itu hanya mengisi suatu nasib itu di dunia itu, tidak lebih daripada itu. Maka eloklah nawa itu, eloklah niat dalam hidup dan kehidupan awak, insya Allah. Apa sebab itu? Nyawa amalan kita itulah yang menolak kejahatan-kejahatan, godaan-godaan tadi, amalan awal yang menolak. Apa sebab itu kita amalan menolak? Apabila kita sudah beramal dalam berbuat baik, berdunia kepada Allah Subhanahu wa taala, datang satu pekerjaan yang tidak dimengerti oleh agama, hati kita
apalagi diselingi dengan sifat hasad, dengki. Hasad ini yang paling berbahaya terhadap amal ibadah awak, terhadap kebaikan awak. Sebagaimana kata Rasulullah, al-hasadu ya'kulu hasanati kama ta'kulun narul qatl. Bahwa sesungguhnya hasad itu, dengki itu memakan kebaikan kamu. Dimakan kebaikan awak dari hasad awak tadi, suatu memakan kebaikan yang awak beramal ibadah awak tadi, bak sauko api disediakan awak kayu koyak api api di kayu yang koyak tadi, suatu melahapnya api tadi terhadap kayu yang koyak tadi, suku itulah amal awak dimakan oleh hasad awak. Maka kita akan hilangkan untuk sifat hasad dan dengki. Setan, yang kopi adalah setan. Setan itu tidak ada dalam satu keterangan mengajak yang boleh adalah wujud lain setan itu dapat kita maklumi dalam riwayatnya. Setan itu adalah rajanya iblis. Yang pertama namanya iblis dulu diciptakan Allah Ta'ala. Setelah iblis berkembang biaklah iblis ini, lalu menjadi terbagi dua lah. Yang satu menjadi mukmin, jin namanya. Yang satu menjadi setan, itulah yang kafir. So, bodoh orang manusia kok. Nenek moyang awak itu tuh bahasa daripada Nabi Adam dan Hawa. Mangkota bagi 20 awak. Dan satu mukmin, yang lainnya kafir. So, itulah perkembangan setan di dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi di toko ada orang Islam, ada orang kafir. Kalau orang jin itu tak ada orang jin, ada orang setan. Jadi ada kebanyakan tadi dalam persoalan yang modern itu, sebenarnya bukan semuanya yang mana setan, mana jin sama sebenarnya. Aku contoh, kesurupan banyak termasuk setan, orang, atau termasuk jin orang. Dalam akunya memang rupiah itu ma'asrati wajib itu keluar dalam. Itu dalam rupiah kan. Jin yang tasofi dan setan. Tetapi setan pula yang banyak merusak toko yang menggodai toko. Berarti banyak setan. Sebagai ulama mengatakan setan itu lebih banyak dari toko. Aku lebih banyak sekiranya Allah memberikan wujud, memberikan badan seorang ukui. Orang dapat kita oleh jalan ke manusia. Itu dengan banyak setan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Apa lawannya untuk menantang dan obeko tadi? Hawa nafsu dunia setan mangko datanglah untuk akal awak, untuk kita menimbang-nimbang mana nak kita timbang iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Iman, al-iman an-tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qadari wal yaumil akhir wa qadari khairihi wa syarrihi. Itu imani rukun iman yang menambah roh. Dan boleh lebih berkuasa selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan awak. Uang semakin beretikat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kehidupannya akan selamat kemana-mana baik dan tidak ada. Soalnya berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbi Allah, cukup Allah sebagai penolong. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diiringi sebagaimana rukun iman yang pertama tadi. Yang iman kalau dipindahkan bagi dua, Imam Mujamal dan Imam Mufassal. Imam Mujamal adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali seperti kita wirid yasin atau takziah dan Allah Subhanahu yang mengumpulkan la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu iman mujamal namanya. Setiap
Imam zaman kau tadi ada mulia kita pakai. Dan tidak bisa kita pakai hal Allah itu adalah sifat jalal nama. Hak Allah kita ambil bagus itu satu orang awak. Ampun pada awak kita bagus hak Allah kita ambil kita rampas dosa besar namanya sifat jalal. Yang ada nanti itu izin Allah. Allah itu bersifat fakdul lima yurid. Allah itu berbagus dan kabardaknya. Ya hanya Allah lah yang bisa berbisa kota. Kalau kita bisa awal-awal. Iman Islam Islam an-nu'min asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus sholata wa atuz zakata wa siyam ramadhana wal haji bil baiti. Rukun Islam dan kali rukun Islam dan lima perkara. Syahadat sudah itu kita laksanakan sembahyang, sudah kita laksanakan sembahyang, kita laksanakan puasa, seperti itu, sudah kita laksanakan zakat, sudah itu bagi yang mampu yang pergi ke Baitullah. Dengan itulah memberantas membentengi diri awak dari bermacam-macam godaan dalam hidup kehidupan awak. Apalagi dunia semakin tua, uang kacau balau masalah agama. Buang banyak bermasalahkan masalah agama. Aduh etolak sama awak lah jauh dengan ini. Ini melabak gue jalan-jalan apa dari tempat jalan Allah Ta'ala tadi. Labak gue dan koda ini. Itu kehidupan dalam ini. Mungkin terjadi hal itu dan kita berada di akhir zaman. Tauhid, aku nak kata tauhid. Tauhid itu adalah awal ini ma'rifatullah. Di dalam kitab Zubat awalu wajibin al-yakat ma'rifatu ila sifat. Dia berlawan dulu atau saya dulu bapak. Wahai muslimin hamba ucapkan sifat Allah yang hafalkan dengan dalilnya mesti cukupkan dari yang lain mesti didahulukan. Itulah ilmu menjadi tiang amalan kita untuk sembahyang. Mahaban ini kalau tak sayang suruh bahalo akan malayang. Ilmu tauhid lima nama ilmu itu ilmu kalam itu usuluddin itu sifat rukun itu akidah iman itu 50 yang wajib kita ketahui. Namun sampai kita ini jarang kita mengaji itu. Kalau disuruh-suruh doa malah dulu di sini awal dulu membaca itu disuruh-suruh dibaca di baramulo sifat Allah itu layak itu 20 kalau yang pertama wujud artinya ada Allah Ta'ala lawannya tiada. Itu dibahas dulu. Maka ini itu bilang teman-teman yang kata mana poin binaso kebanyakan yang membinasakan agama zaman ini muncul. Ini namanya nama itu ompek yang pertama misalnya tidak kita ketahui. Yang kedua itu Allah berilmu tidak umum mengamalkan. Yang ketiga itu Allah tidak ada berilmu dan umum belajar. Yang keempat mencela agam malah agam berbaik binaso yang menopek terus. Ma'rifat itu kalau dalam bahasanya awal ini ma'rifatullah walaupun agama itu mengenal Allah adalah artinya mengenal ma'rifatullah. Dengan apa kita kenal? Dengan ilmu pengetahuan. Atau sebagiannya ma'rifat itu yang boleh bincang yang waktu dulu ma'rifat itu adalah ketajaman pemikiran kita. Kalau di ibadah kita sembahyang untuk awak itulah ma'rifat dia. Satu musola illa ma'rifat. Tidak usah sembahyang yang tadi kalau tidak dengan ma'rifat. Apa maknanya ma'rifat di dalam solat tadi? Itulah wajahku wa tahiyyatullahi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma'ana sedikit. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi.
Dua dalam penyebab Allah Sobi tadi dalam keadaan lurus, lawan mengajukan dalam keadaan lurus dan menyerahkan diri. Tapi lewat kerukunan makanya itu membawa dengan hadap Allah dengan dalam Sobi membawa dengan hadap Allah itu amal itu enggak letak dalam menyimpang daripada dalam keadaan lurus dan menyerahkan diri. Sementara dalam ibadah Alhamdulillah fa inna tarawu wa ma kuntum tarawu fa innahu yaraka. Bahwa sesungguhnya engkau sembah Allah Ta'ala itu seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak engkau mampu melihat Allah itu, dan ingatlah, aku baca dari 40 kabinet, Allah itu maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Atau ini lagi mampu datang nanti bukan insya Allah datang ke kita pada Allah. Demikian kiranya telah mendengar menyampaikan kepada kita bersama atau siapa bermalamku tentu sangat banyak kekurangan aku sampaikan. Jadi bagaimana dulu terbilang mengukur lantai tersendiri dua lantai. Yang bilang aku dan disopi kau sudah mencapai. Karena banyak dia nanti gak untuk amal itu saja.